datang Jibril itu sore. Kayak kalau ada yang nanya, kok tadi sholatnya jam sekian ya? Karena disebut kita tadi sebutannya sholatul masa, sholat siang, yaitu sholat maghrib dan isya. Maghrib dan isya itu kita bermaukuta ketika matahari terbenam masuk sholat waktu maghrib. Ketika syafaqul ahmar hilang, tenggelam, gurub, berarti sudah masuk waktu isya. Ini terjadi di zaman Rasul ketika dibimbing. Hari yang kedua Jibril begitu lagi. Tetapi ketika waktu maghrib itu matahari terbenam, sholat isyanya sulusul lail, sepertiga malam. Jadi Nabi sholat yang keduanya jam 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi katsira wa subhanallahi kabira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilaha wahida wa ilaihi nusyura. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu ila ibadihil maghfura. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahul mabrura. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun khususan ahlil hadir syekhina wa mursyiduna Jadi Syekh Muhammad Abdul Ghasifullah Maslul Qaddasallahu asrarah ayyanfa'ana bi barakatihi wa karamatihi khairid dunya wal akhirah. Allahumma anthur alaihin nafahati wa ridwan wa amiddana bi asrarihi fi kulli waqti wa makan. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadratil mukarramin yang mulia, para wakil talqin Syekh Mursyid bil khusus yang hadir pada kesempatan malam hari ini, malam terakhir bulan Rajab, Bapak Kiai Haji Dr. Rusdi Al-Wahabi LCMA, Bapak Kiai Haji Triwahyu SAG, dan juga ikhwan akhwat, para sepuh, para bini sepuh, mata'anallahu fi tuli hayatihim, dan juga sahibul bait manakib pada kesempatan malam hari ini, Madrasah Raudhah, Masjid Nurul Huda. Semoga segala hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala kebutuhan kita diberikan oleh Allah untuk selalu mendapatkan senangnya Allah dalam menjalankan syariatnya, mendapatkan hakikahnya, dan untuk mencapai ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tadi sudah disampaikan begitu panjang tentang sholat. Banyak orang yang mengangka ketika dalil sholat adalah wa aqimus sholah wa atuz zakah. Padahal sudah sering diinformasikan bahwasanya sholat itu terjadi 2 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Di Mekah itu dulu Nabi itu berdakwah diam di sembunyi. Kalau begitu pertanyaannya, sebelum ada perintah Isra Mi'raj, Nabi di Mekah itu 13 tahun. Kalau dikurang 2 tahun, berarti berapa tahun? 11 tahun. Sholat enggak berarti? Jawab? Enggak. Sholat. Cuman sholatnya cuman 2. Torofail lail wa zulafam minan nahar, pada waktu tengah malam dan siang. Makanya disebutnya sholatnya sholat pagi dan petang doang. Sholatnya cuman 2 waktu.
Kapan sholat itu ditentukan sholatnya jadi 5 waktu? Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sholat itu akhirnya ditentukan, sholat-sholat yang sudah ditentukan, kitabah, tercatat. Selain tercatat apa? Mesti. Kalau kata apa bukan harus, mesti, kitabah, mauquta, ditentukan sholatnya. Sholat yang 5 waktu kita kerjakan dulu sebelum Isra Mi'raj enggak kayak sekarang. Makanya bulan ini adalah napaktilas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebulan disuruh cuman ngerjain 42 rakaat sholat sunnah Rajab. Kenapa? Karena kalau mau dihitung sehari misalkan sebulan 30 kali 5 mestinya berapa? 150. 150 kalau dulu cuman ngerjainnya 2 setiap hari, kalau 30 hari berarti cuman 60. Ketika kita mengerjakan yang sekarang 150 sama beratnya enggak sama yang cuman 2? Sama. Tanya merbot yang di sini sholat dari orang nih sebanyak ini, yang kalau ada ini kampung apa tadi? Duri Selatan, yang datang nih ke sini, berapa orang yang sholatnya banyak rajin setiap waktu? Jadi meskipun sholatnya cuma 2, mau sholatnya 5, sebenarnya mah berat. Makanya ciri orang yang beriman kepada Allah adalah dengan sholat. Dan ketika kita punya sholat ini, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sholat itu mencegah dari perbuatan fahsya. Fahsya itu artinya yang keji. Keji itu baik perbuatan ataupun ucapan yang tidak mengenakan. Karena kalau bahasa orang Arab, fahsya itu ngomongin selangkangan gitu. Pengertian dari fahsya. Wal munkar, tadi sudah disebut. Munkar itu artinya tidak percaya. Orang yang tidak percaya namanya orang kafir. Tetapi sholat yang tidak percaya kepada Allah bukan orang yang cuman sholatnya digerakkan badannya. Karena kalau orang percaya mah bukan cuman badannya saja yang bergerak. Sama kayak orang ditanya, sehat? Ngapa kagak bisa ngomong? Padahal badannya sakit. Jadi bukan karena gerakan sehat itu, cuman ngangguk. Kalau ditanya, emang sehat? Sehat nih, lihat nih, bisa loncat-loncat, ya push up tuh. Sehat bener. Kalau cuman sehat pak, ya belum tentu. Makanya ketiga sholat yang disebut bisa melepaskan, menghindari dari sifat fahsya dan mungkar, bukan hanya yang sholatnya dengan gerakan. Tadi Ustadz Denny udah baca tuh. Awal surah Al-Munafikun. Surah Al-Munafikun ayat 1 ayat 2 ya. 2 ayat doang. Orang munafik juga tadi udah ngomong. Innal munafiq yashhadu innaka la rasulullah. Hei Muhammad, kamu kan utusan Allah kan? Mulutnya mananya ke Nabi. Tapi belum tentu dia dibilang orang yang beriman. Orang nanyanya langsung kalau Rasulullah. Tapi wallahu ya'lamu innal munafikina lakazibun. Tapi Allah juga tahu innaka la rasulullah, engkau itu benar-benar utusan Allah. Sesungguhnya orang munafik itu adalah orang-orang yang bohong. Ngomongnya di depan, hei Rasul, kamu Rasul kan? Hei Muhammad, kamu Rasulullah kan? Iya. Tapi giliran diajak sholat 5 waktu, dusta, bohong. Karena apa? Cuman ngakuin doang. Iya, tapi nggak mau ngikutin yang dibawa oleh Rasulullah. Kenapa? Innama bu'istu liutammima makarimal
akhlak. Ditegesin oleh Rasulullah. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlaknya Rasul dibentuk bukan semaunya Rasul. Rasul itu 24 jam dijaga sama Jibril. 24 jam, Pak. Pantes aja kalau Rasul itu namanya dapat gelar Al-Ma'sum, yang terjaga. 24 jam dijagain. Maksum bentuknya sama seperti maukuta tadi, kitabam maukuta, isim maf'ul. Isim maf'ul itu dijadikan objek, sama kayak yang dipegang namanya tongkat, yang megang orang. Tapi kalau orang dipegangin tongkat, yang tongkat siapa berarti? Rasul itu selalu dijaga. Ini ketika mau goyang dikit dibenerin. Yang ngebenerin bukan maunya Rasul. Makanya mau ditegur kayak apapun, Rasul nggak bakal menyalahi Jibril. Orang mau ngomong A, orang mau ngomong B, kalau Jibril bilang enggak, ya enggak. Sama kayak kita, jangan mentang-mentang kita ngefansnya sama dia, kita dekatnya sama dia. Apapun yang dikatakan, apa saja, seolah-olah itu jadi benar. Kecuali Syekh Mursyid, nggak bisa. Kalau ada yang bukan Syekh Mursyid bisa ngatur-ngatur seperti Jibril ngatur Nabi Muhammad, jangan coba ikut-ikut. Kenapa? Karena guru kita sudah dididik zohir batin oleh Abah Anom. Abah Anom sudah dididik zohir batin oleh Abah Sepuh. Abah Sepuh dididik terus sampai kepada Rasulullah. Kok begitu? Iya, karena sholat juga didikan dari Allah langsung. Karena ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sholat. Atamani Jibril. Jibril datang kepada aku fil bait, di dalam ke rumah pada 2 hari. Coba Pak, kalau Bapak nih datang ke rumah setiap hari, Abah datang ke rumah, rasanya gimana? Oh, enak gak? 2 hari nggak keluar di rumah Bapak aja nih. Ternyata ngapain Jibril? Jibril itu datang mau ngajarin tentang waktu sholat. Yang datang Jibril itu sore. Kayak kalau ada yang nanya, kok tadi sholatnya jam sekian ya? Karena disebut kita tadi, sebutannya sholatul masa, sholat siang, yaitu sholat maghrib dan isya. Maghrib dan isya itu kita bermaukuta ketika matahari terbenam masuk sholat waktu maghrib. Ketika syafaqul ahmar hilang, tenggelam, gurub, berarti sudah masuk waktu isya. Ini terjadi di zaman Rasul ketika dibimbing. Hari yang kedua Jibril begitu lagi. Tetapi ketika waktu maghrib itu matahari terbenam, sholat isyanya sulusul lail, sepertiga malam. Jadi Nabi sholat yang keduanya jam 10. Kok bisa begitu? Yang ngajarin sama-sama Jibril, yang diajarin sama-sama Rasulullah. Kenapa waktu sholatnya berbeda? Ini mengajarkan bahwa tentang mawaqitus sholat, apapun yang kita kerjakan sesuai dengan bimbingan. Enggak sekedar semena-mena kita mau udah begini. Ingat, maukuta yang sudah ditentukan itu bukan kita yang nentuin. Zaman Nabi sekarang nih, sholat isya jam 17.29. Zaman Nabi ada enggak? Hah? Kalau ada zaman Nabi 1929 isya, sok mangga, berarti besok enggak ada yang bakal sholat maghrib, sholat isya jam 19.00. Kenapa? Karena tentang mawakit sholat sudah ditentukan, yang ada jadwalnya itu jauh setelah 700 tahun setelah zaman Nabi. Ketika ilmu fikih sudah berkembang, ketika ilmu astrologi sudah berkembang, baru ilmu falak
punya ranah tersendiri menentukan mawakitus sholah yang pakai jam. Karena kalau dulu nggak kayak sekarang. Kalau zaman Nabi ada asar jam 13:20. Ada nggak zaman Nabi? Kagak. Karena kalau zaman Nabi sholat jam 13:20 ya seterusnya 13:20. Makanya sholat itu ditentukan dengan kalender matahari. Kalau ada terbit fajar tapi belum kelihatan, namanya fajar kazib. Fajar kizib itu fajar yang bohong-bohongan, belum kelihatan terang. Kok gitu? Iya, ntar kalau waktu subuh dicontohkan adalah ketika ada benang, dilihat warna putih sama warna hitam. Warna hitam sama putihnya udah mulai kelihatan tuh. Coba praktek Pak di rumah. Cuman kalau di Jakarta rada susah ya. Kan lampunya semuanya banyak. Udah gitu banyak gedung-gedung tinggi. Coba sekali-sekali buat nentuin mawakit sholat subuh itu gitu. Pakai jam di daerahnya. Cuman jangan sampai misalkan gini, lagi di Sirna Rasa pakai jamnya jam Jakarta. Pantesan kaget. Gitu kan? Apalagi Pak kalau ke Surabaya Pak. Jam 11:30 udah azan Jumat. Kita kaget, biasanya di sini jam berapa? Jam 12. Di Surabaya 11:30. Ada lagi yang ke Aceh, sholat johornya jam 1. Kenapa? Karena masih pakai jamnya jam sini. Sama, kalau mau pakai ngikutin. Dan Nabi ketika sholat zuhur, itu ada juga sahabat yang nanya tentang waktu sholat. Ketika waktu sholat itu sama kayak tadi Nabi nyuruh, kamu di sini 2 hari bareng. Ketika waktu zuhur, orang itu datang ke Nabi. Nabi bilang, ajan johor. Bilal, ajan. Ketika Nabi nyuruh ajan itu, orang itu ngeliat. Dikasih tombak, tombaknya sudah mulai bayangannya geser. Karena ketika istiwa, tahu istiwa Pak? Matahari sama tongkatnya ini lurus. Nggak ada bayangan. Ketika satu ada pergerakan bayangan, sudah mulai waktu zuhur. Ketika waktu zuhur itulah yang menentukan sholat zuhur dimulai. Bilal ajan. Asar ketika tongkatnya Nabi pindah bayangannya melebihi tinggi tongkat. Makanya jangan sembarangan nih punya tongkat pakai buat ngitung waktu sholat. Sekali-sekali nih tongkatnya ditegakin, lihat jam 7 matahari, asar, johor, asar. Kalau maghrib ketika matahari terbenam. Karena kalau nanti di kitab Syarah Safinatun Najah, Kasyifatus Saja disebut ada 2 perbedaan tentang waktu maghrib, yaitu ketika awal matahari yang bulat turun, mata yang buletannya apa? Terkikis nih, ketutup sama cakrawala. Itu sudah mulai masuk maghrib. Ada mazhab yang lain yang bilang kalau mataharinya sudah tenggelam semua baru masuk maghrib. Kita pakai yang mana? Kalau bulan puasa enakan yang duluan, gitu nggak? Biar cepet buka puasa. Karena ketika matahari ini tenggelam sampai sempurna, itu lumayan waktunya jaraknya, sekitar 12 sampai 13 menit. Kalau kita ajannya, kalau yang ajannya Mang Denny mungkin masih keburu tuh. Tapi ketika masalah waktu Isya, inilah yang repot. Ditambah tentang ru'yatul hilal, yang paling repot apa lagi? Ketika kondisi mendung. Kondisi mendung inilah yang membuat orang ragu-ragu. Guru kita ini punya ilmu dari Aba Anom. Ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalin yang ragu-ragu kepada yang tidak ragu-ragu. Itulah ilmu ya yakin. Yakin inilah ketika sudah diajarkan, jangan pernah mundur sejengkal pun dari yang sudah diajarkan oleh guru. Jangan pernah mundur sejengkal pun dari yang sudah diajarkan oleh guru. Karena sekali saja kita ragu, repot. Tergelincir kita ke tempat ketika ada satu ragu, akan terbangun dengan keraguan lain, terbangun dengan keraguan lain, terbangun dengan keraguan lain.
Dan ihdzar ma yaribu, hindari sesuatu yang membuat kamu ragu. Mana? Udah waktunya zikir abis sholat. Tahu abis sholat zikir, ada undangan kek, mau enak makan kek. Kalau waktunya abis sholat zikir. Karena ayat yang tadi kita mau kuta itu juga menjelaskan tentang bagaimana setelah sholat zikir. Setelah sholat melaksanakan fa idza qadaitumus sholata fazkurullah. Itu sama, itu ayatnya sama. Kalau sudah setelah sholat maka harus zikir Allah, jangan zikir yang lain. Makanya kalau Abah bilang fazkurullah fa idza qadaitumus shalah fazkurullah, jangan Allahumma lantas jalan. Itu dalilnya. Dan ketika kita juga banyak menandakan orang yang sudah sholat berarti beriman. Dan kalau sudah beriman harus melaksanakan rukun karena mau sholat, mau zakat, mau haji, tapi nggak percaya sama Allah, diterima nggak? Enggak. Dan yang paling berat dari rukun iman adalah rukun yang terakhir. Percaya kepada hari akhir. Kalau percaya kepada Allah, jangankan kita Pak, Abu Jahal aja ngomongnya wallahi, demi Allah. Bahkan orang-orang kafir semua kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, jawabannya siapa? Qalullah. Fayaqulunallah, maka mereka akan menjawab Allah. Ketika ditanya siapa yang membantu Allah dalam mengerjakan, pasti mereka menjawab wa malaikatuhu. Apa buktinya? Ada rasulnya. Apa bukti rasulnya? Ada kitabnya. Kalau sudah ada kitabnya, emang ajarannya dikerjain buat kebaikan sekarang? Bukan. Ini amalan kita yang paling berat. Percaya kepada hari akhir. Dan yang paling berat terakhir lagi apa? Rukun iman kan ada 6. Percaya kepada qadar. Makanya dalam kitab Fadhailus Syuhur, huruf Ro dalam bulan Rajab ridwan adalah ridwanu bi qadaillah. Senang dengan ketentuan Allah. Kira-kira ditelen kagak? Telen. Kenapa? Karena doyan kacang. Udah seneng. Sama orang yang sholat itu berarti dia menaruh hatinya bukan di tempat sholat. Orang yang sholat itu bukan menaruh hatinya di tempat sholat, tetapi menaruh hatinya di tempat dia akan ditempatkan setelah dia sudah tidak bisa sholat. Makanya orang yang beriman setelah udah nggak bisa sholat, apaan tuh? Mending disolatin. Paham nggak? Karena ketika dia beriman percaya kepada Allah, ketika dia tidak lagi sholat, dia akan disolatkan, diantarkan dengan sholat. Kita meskipun ada orang yang enggak disolatin, tapi kita percaya dia itu beriman kepada Allah, kita selalu mendoakan. Karena ketika orang sholatin itu fardu kifayah. Kalau kagak ada yang nyolatin, sekampung dosa. Makanya nyolatin itu fardu kifayah. Sedangkan sholat fardu ain. Apa fardu ain? Harus dikerjakan sendiri. Makanya kita sudah punya yang ini, sudah tidak lagi merasakan wajib, sudah tidak lagi merasakan mesti, tetapi merasakan senang sholat, hobi sholat, habis sholat senang zikir, hobi zikir. Karena kalau enggak punya hobi, enggak punya senang, namanya terpaksa. Kalau enggak terpaksa namanya nyari muka, gitu enggak? Orang yang terpaksa kan rata-rata nyari muka. Tumben lu, ya terpaksa ada mertua. Gitu nggak?
Kita juga sama. Ada satu amalan ketika terpaksa nggak jadi nyari muka. Apa itu? Karena mencari ridhonya Allah. Kalau udah nyari ridhonya Allah, udah bukan nyari muka. Karena kalau mau nyari muka sama orang, nggak bisa cuma nyari muka ke satu RT doang. Cukup nggak? Nggak cukup. Ke satu RW cukup kagak nyari muka? Kagak cukup. Satu kelurahan cukup kagak? Kagak cukup. Satu kecamatan cukup kagak? Kagak cukup. Satu kota cukup kagak? Kagak cukup. Satu provinsi cukup kagak? Kalau masih mau nyari muka buat satu provinsi, berarti pengen jadi gitu. Tapi kalau nyari mukanya kepada Allah, berarti emang nggak pengen ngarepin apa. Nggak usah pakai gajak gujuk nyari ini, nyari sono kesempatan alasan-alasan buat sholat. Makanya sholat itu nggak perlu alasan. Banyak orang sholatnya pakai nyari alasan. Tapi jangan salah, ketika kita punya sholat dalam bertoriko, toriko ini ada sholat yang namanya sholat bisabab. Apa itu? Sholat yang boleh dikerjakan di luar waktu-waktu sholat. Bahkan di waktu makruhati sholat. Mana waktu makruh? Setelah subuh sampai terbit matahari. Itu makruh. Bahkan yang namanya makruh ketika dikerjakan, dia akan tidak dibenci oleh Allah. Bahkan kalau sudah jadi haram, berdosa. Tapi kalau enggak dikerjain, berarti dia dapat pahala kalau haram. Dan kita ketika berbicara tentang sholat di waktu makruhah, kita ini sudah diajarkan sholat bisabab. Kalau kentut langsung punya wudhu. Sebab untuk sholat misalkan habis subuh atau setelah asar, ada dua waktunya. Sampai terbenam matahari. Kalau habis wudhu mah sholat saja. Tapi sholatnya bukan sholat sunnah asar. Bukan sholat sunnah subuh. Bukan sholat sunnah fajar. Tapi sholat sunnah syukril wudhu. Kalau masuk masjid, masuk tempat manakib, ambil gelar sejadah, namanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Itu namanya sholat bisabab. Boleh nggak kalau habis sholat bisabab kita zikir? Ya boleh. Makanya jangan ketakutan, zikir ini dikerjakan cuman 5 waktu. Kalau udah hobi mah, apalagi mohon maaf, yang umurnya udah kurang pekerjaannya ya. Kan ada ya bahasanya kalau dalam ilmu kemasyarakatan, ini namanya umur yang tidak produktif. Sudah tidak bekerja. Ini gimana nih saya? Udah kagak kerja, nggak ngapa-ngapain, masa kagak zikir? Gitu ya? Masa habis sholat sunnah saya zikir lagi? Boleh. Perbanyak zikir? Boleh. Mau perbanyak sholat? Boleh. Tapi ada waktu yang ditentukan. Sholat sunnah. Kecuali tadi yang 2. Sholat bisabab. Makanya kita ketika sudah punya ini, enggak lagi ngarepin selain Allah, namanya kholison mukhlison. Bersih dan membersihkan. Ingat, membersihkan ini bukan kita membersihkan Islam semuanya. Ayo orang Islam, ayo saya bersihkan. Bukan. Yang dibersihkan ini hati kita. Biar kita ini dicantol dengan Islam yang digolongkan sebagai orang-orang yang bersih. Kalau sudah masuk golongan yang bersih, disenengin oleh Allah. Kok begitu? Iya. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang sama orang yang taubat dan Allah senang kepada orang yang suka mensucikan. Jadi kalau ada orang yang kagak demen suci, demennya misalkan apa tuh? Usem, asem, apalagi bau, apok. Nggak disenengin sama Allah. Makanya mulai dari sekarang cari segala sesuatu yang mensucikan. Meskipun suci itu tidak identik dengan wangi. Karena suci itu kalau dari fikih apa? Bersih dari kotoran, dari najis. Yang pertama fisiknya, tokman, rasanya. Lalu apa? Warnanya, launan, lalu baunya, rihan. Sama kita juga orang Islam harus selalu punya
Islam tokman walau nan warihan. Rasanya rasa orang Islam, warnanya warna orang Islam, wanginya juga wangi orang Islam. Mana? Datang ke masjid, zikirnya la ilaha illallah. Hadanallahu ya kemajmain. Allahul muwaffiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.